Oke, selamat malam Bapak Ibu, pengampu ini ya, mata kuliah perspektif ABK khusus hari Jumat ini untuk kelas G. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi linknya yang lama tadi saya buka ternyata belum terjadwal ya. Kalau yang ini sudah saya jadwalkan sampai pertemuan untuk UTS, begitu Bapak Ibu. Kemudian materi RPS dan sebagainya termasuk link video sudah saya sematkan di Firlenda. Bapak Ibu yang hadir ini sudah bisa login Firlenda? Belum Belum, pernah Bunda. coba, Bunda. Tadi saya coba belum bisa masuk, Bunda. Di Mitra itu ya Bunda ya? Iya, kemarin itu saya tanyakan ke DAD, cara loginnya itu sama dengan Mitra. Jadi password username-nya sama. Begitu. Awalnya itu saya unggah di Google Drive, tapi ternyata apa pelaporannya supaya terrecord dengan baik, kemudian lebih mudah diakses itu melalui Firlenda. Ya, jadi dicoba nanti yang belum bisa coba laporan di grup supaya dibantu oleh Prodi begitu, ya, Bapak Ibu. Baik Bu, Ya. dicoba nanti ya. Iya, Bunda. Sudah muncul ya, Bu Ervin tunjukkan Firlendanya. Kebetulan Sudah itu Bu. topik 4 dan sebagainya masih Bu Ervin kunci karena hari ini pertemuan ketiga. Betul ya Bapak Ibu? Pertemuan ketiga untuk pertemuan ke satu sudah Bu Ervin masukkan. Jadi yang bertanda biru, saya mute dulu ya Bunda. Jadi yang bertanda biru yang bisa diklik ini nanti muncul filenya. Oke. Kemudian pengantar perspektif ABK ini kalau kita klik, coba kalau diklik dia akan muncul file PowerPoint-nya. Yang apa? Materi pada pertemuan kedua. Ini ya, Bapak Ibu sudah muncul, bisa diunduh sendiri. Jadi kadang ada yang bingung, ini cara ngunduhnya bagaimana, cara ngekliknya bagaimana ya. Ini kan materi kita yang minggu lalu. Oh, sorry, sorry. Sinyalnya agak kurang baik kalau semakin malam ya. Sepertinya ngajak istirahat wifi-nya di rumah ini. Ini ya. Ini sudah ada deskripsi dan juga yang bertanda biru ini bisa diklik Bunda. Nanti monggo mau dibaca boleh. Kosong di layar saya, Bu. Oh, kosong. Kosong. Gini, nggak ada gambarnya. Oh, sebentar. Saya coba share ulang ya. Sudah muncul? Belum, Ibu. Belum, Belum. Bunda. Belum Ibu, Belum, belum. Bu. Oh, nggak muncul ya. Ya, Padahal sudah, Oh, sudah, sudah. sudah. Sudah, oke. sudah. Jadi yang bertanda biru dan ada garis bawahnya ketika disorot pakai kursor ini Bapak Ibu bisa diunduh ya. Atau kalau misalnya di HP, bukanya lewat HP, nanti memori HP-nya penuh, enggak apa-apa dibaca aja. Ya, dibaca diklik karena selamanya ada di sini, tidak pernah saya hapus, tidak pernah saya tutup aksesnya, jadi selalu bisa dibuka di Firlenda. Kalau di Google Drive kan kadang memang selesai penugasan linknya saya tutup, Bapak Ibu. Jadi kalau di Firlenda kan sudah ada di sistem. Jadi yang di Drive itu kadang saya tutup karena dulu open access ternyata ada mahasiswa yang tidak sengaja menghapus. Jadi semua tugas teman-temannya dihapus. Makanya berbahaya ya. Kita pakai Firlenda saja supaya terrecord. Kemudian ini ya Bapak Ibu materi minggu lalu deskripsinya juga sudah ada. Kalau panjenengan mau lihat rekaman kita, misalnya penjelasan-penjelasan atau diskusi selama perkuliahan ada di YouTube, ini tinggal diklik nanti muncul koneknya di YouTube. Oke. Terus ini rekaman penjelasan tentang materi ke satu. Kalau sekarang tentang materi pengasuhan bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Ini juga sudah Bu Ervin share.
Sekali lagi karena bentuk filenya itu ada yang PowerPoint, ada yang PDF. Jadi kalau misalnya pakai HP, jangan dulu di-download ya Bunda. Eman-eman HP-nya kadang itu bikin error karena terlalu kebanyakan file ya. Jadi Ya, Bun. bisa dulu saja ini untuk pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang pengasuhan bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Betul ya Bunda, hari ini materinya itu ya di kelas G ini ya. Iya, Bunda. Oh ya, takutnya Bu Ervin Iya, Bunda. keliru karena perspektif ABK ini ada 7 kelas begitu. Ini Bu Ervin share materi pengasuhan sudah muncul di layarnya. Sampai Sudah, Bunda, muncul. sudah. Jadi, pengasuhan bagi anak berkebutuhan khusus itu bisa kita artikan sebagai pengasuhan pada umumnya. Bahwa pengasuhan pada umumnya itu ya bentuk interaksi, begitu ya Bapak Ibu ya. Perhatian, kemudian dukungan kita yang diberikan oleh siapa? Bisa oleh orang tua, oleh pengasuh, oleh bunda-bunda ya. Ya. Apa sayang? Atau oleh orang dewasa sekitar. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, kognitif, dan berbagai aspek lainnya. Jadi pengertian pengasuhan secara umum seperti ini Bunda, baik untuk anak normal maupun untuk anak berkebutuhan khusus. Nanti yang membedakan adalah cara pengasuhannya. Kenapa? Ini ya, pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus itu mencakup perhatian dan dukungan yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan khususnya. Jadi, sebagai orang tua, sebagai guru, kita berfokus kepada karena ABK itu ada berbagai macam karakteristiknya, kita berfokus pada alat indera, ya fungsi alat tubuh yang masih bisa dioptimalkan gitu. Misalnya tunarungu, ya kita pakai stimulasi yang basisnya jangan audio ya, pakai yang visual begitu ya, atau pakai yang multisensori tapi yang tidak menggunakan berfokus pada suara. Begitu. Itu contohnya supaya apa? Supaya aspek perkembangan anak bisa tercapai secara maksimal. Tujuan pengasuhan pada ABK apa saja Bapak Ibu? Salah satunya adalah supaya anak-anak mencapai kemandirian. Yang membedakan dengan anak normal adalah kemandirian yang dimaksud itu sesuai dengan kemampuan anak. Tentu kita tidak bisa membedakan ya antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus, capaiannya tentu sangat berbeda. Oke, sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak tunagrahita ya ada capaian kemampuan tersendiri, autisme tersendiri. Jadi bukan kita target seperti anak normal pada umumnya. Kemudian kedua, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Ya, kadang anak-anak berkebutuhan khusus karena kekurangannya, karena kekhususannya. Bahkan misalnya anak-anak yang gifted itu ya, yang kelebihan ya, itu kan termasuk kelebihan. Jadi IQ-nya di atas rata-rata. Itu kadang rasa percaya dirinya rendah. Begitu. Kenapa ya? Karena dia merasa berbeda dengan teman sebayanya. Jadi perlu kita ingat anak-anak usia prasekolah itu sedang memasuki lingkungan sosial yang baru, Bapak Ibu. Mungkin jenengan kalau waktunya ini pertemuan pertama kalau di mahasiswa itu namanya TKKMB ya. Kalau di TK itu kemarin namanya apa ya Bapak Ibu ya? Saya kok lupa. Anak saya kebetulan TK baru masuk TKA. Masa pengenalan ya MPLS, masa PLS pengenalan Bu, ya. dengan sekolah baru. Begitu. Jadi memang harus benar-benar ini. Terus perkembangan tentu untuk mengoptimalkan berbagai aspek perkembangannya. Yang terakhir, pengasuhan pada ABK ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan rumah, lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi anak. Supaya apa? Supaya menekan angka bullying, gitu ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini rawan jadi korban bullying, Bapak Ibu.
Makanya kita perlu menciptakan lingkungan, kalau guru ya lingkungan pembelajaran yang ramah anak. Ini prinsip-prinsip pengasuhan, mungkin Bapak Ibu ketika membaca, oh sudah tahu karena sehari-hari saya juga menerapkan itu, Bu Ervin, gitu ya. Kasih sayang dan empati, tidak hanya pada APK, pada semua siswa kita menerapkan kasih sayang dan empati. Bedanya apa? Bedanya prinsip pada ABK ini dilaksanakan secara kolaboratif. Artinya apa? Tidak hanya guru dan orang tua, bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan misalnya shadow teacher atau tenaga profesional lainnya. Jadi kolaborasinya bisa dengan dokter begitu, bisa dengan tenaga ahli psikolog begitu. Kemudian ini tadi sudah Bu Erwin sampaikan, berfokus pada kekuatan anak dan konsistensi. Jadi ini termasuk teori behavioristik, ya, teori perubahan perilaku, bahwa belajar itu tercapai ketika ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa tercapai ketika apa? Ketika ada latihan. Latihan yang konsisten, jadinya pembiasaan. Kalau di TK itu latihan yang dimaksud adalah pembiasaan. Tapi kalau untuk misalnya prodi penjas, latihan yang dimaksud misalnya dia bisa jadi atlet sepak bola, tidak hanya cukup main bola satu kali, tapi perlu latihan yang konsisten. Kalau anak usia dini, dia bisa misalnya bisa apa namanya? Bisa berbaris, ya pembiasaan pagi itu kan berbaris, salaman dulu dengan gurunya, tasnya ditaruh di loker, berbaris, berdoa, ya gerak dan lagu, kemudian masuk ke kelas, sepatunya diletakkan, itu kan pembiasaan, perlu konsistensi ya Bunda ya. No, makan dulu, makan nasi dulu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang inklusi. Jadi lingkungan yang inklusi maksudnya bagaimana? Tadi balik lagi ya, yang ramah bagi anak-anak disabilitas. Maksudnya ramah bagaimana? Kalau memang ada anak yang tunanetra, berarti jalannya perlu disesuaikan. Ya, kadang ada di fasum-fasum di taman gitu ada jalan untuk tunadaksa, tapi ternyata dipakai berjualan. Nah, itu kan lingkungan yang kurang. Padahal itu sebenarnya supaya anak-anak tunadaksa tidak tergelincir gitu ya. Jalannya biasanya berwarna kuning. Untuk tunanetra biasanya setiap gedung ada tulisan begitu ya, tulisan menggunakan huruf braille yang bisa diraba. Oh, ternyata dia tahu supaya saya ini ada di mana gitu. Kadang itu juga ini anak-anak kalau tidak kita jelaskan, dia bakal ya mohon maaf dirusak atau dan sebagainya. Makanya perlu ada pengertian. Di kampus juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi mahasiswa harus sudah mulai paham bahwa fasilitas yang ada di gedung-gedung salah satunya huruf braille itu ya harus dijaga begitu, karena kalau misalnya kita rusak, kita ubah bentuknya tentu akan membingungkan untuk mahasiswa tunanetra. Makanya lingkungan inklusi ini memang perlu dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Ini contoh-contoh bentuk pengasuhan. Yang pertama adalah pengasuhan secara emosional. Kenapa? Supaya kita bisa memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, kasih sayang dan rasa aman ini ada di ini teori kebutuhan Maslow. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada segitiga di teori kebutuhan Maslow itu ada ada kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang dan rasa aman begitu. Tapi ternyata untuk anak berkebutuhan khusus pengasuhan emosional itu ada di poin pertama. Begitu karena apa? Karena tadi ya seperti penjelasan awal ya, mereka ada yang kurang percaya diri begitu karena kondisinya yang merasa berbeda gitu ya. Baru yang kedua bentuk pengasuhan yang kita berikan adalah pengasuhan fisik. Begitu. Ini ada beberapa teori yang pengasuhan fisik di nomor 1, emosional di nomor 2, begitu ya. Jadi bergantung kita
mengacunya ke arah mana. Kemudian pengasuhan sosial. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih anak untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak diam di rumah terus karena homeschooling ya. Jadi kalau ada di sekolah inklusi atau ada di SLB, anak-anak bisa berinteraksi dengan orang lain. Terus pengasuhan edukatif dalam bentuk apa? Dalam bentuk simulasi sesuai kemampuan belajar anak. Jadi tidak hanya kita berikan makan, minum, kasih sayang, tetapi anak-anak juga perlu kita simulasi. Stimulasi biasanya kalau tunagrahita ya harus sesuai dengan jenis ketunaannya. Dia ada di tingkat yang mana. Begitu. Karena capaiannya ya mengikuti dari karakteristik kebutuhan khususnya. Nanti di beberapa pertemuan akan kita kupas secara rinci tunagrahita itu bagaimana, tunadaksa, tunarungu dan sebagainya. Kemudian menetapkan aturan dan konsekuensi yang sesuai usia. Jadi meskipun ABK tetap harus kita ajarkan pengasuhan disiplin positif. Jadi tidak seenaknya sendiri, maksudnya kalau waktunya sekolah ya harus berangkat ke sekolah begitu. Jadi di SLB yang kami dampingi itu disiplin positifnya dalam bentuk itu. Jadi dia mengerti, oh bel yang berbunyi 2 kali itu waktunya istirahat. Oh, bel 1 kali panjang itu waktunya masuk. Berarti kalau waktunya masuk, saya sudah harus berpisah dengan orang tua. Saya sudah harus baris, gitu ya. Tapi kelas-kelas autisme, kelas-kelas untuk anak tunagrahita itu masih dalam bentuk kelas-kelas kecil. Jadi tidak bisa yang bentuknya klasikal gitu, tidak bisa. Bentuknya kelas-kelas kecil, makanya ada banyak kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Itu contoh pengasuhan di sekolah untuk menetapkan aturan. Begitu. Ini post-testnya. Jadi materinya singkat ya Bapak Ibu. Ini post-testnya nanti bisa diisi di Google Form. Nanti setelah ini saya share linknya di grup. Post-testnya harusnya ada di Firlinda, tapi mungkin takutnya beberapa mahasiswa belum ada yang bisa mengakses. Makanya nanti saya ubahnya ke Google Form dulu, jadi sekalian absensi begitu. Silahkan dijawab secara singkat, sepengetahuan Bapak Ibu tentang peran orang tua dan keluarga dalam mendukung pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Tidak perlu panjang-panjang Bunda, bisa diisi menggunakan HP, tablet, laptop, ya perangkat apapun bisa. Nanti saya share link Google Form-nya di Google Form dulu ya sementara. Nanti kalau semua sudah bisa mengakses Firlinda, baru semua perkuliahan full ada di situ, termasuk kuis, ya UTS dan sebagainya. Ini beberapa tantangan dalam mengasuh ABK. Ya, yang paling pertama adalah stigma sosial dan tekanan lingkungan. Banyak kasus gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa search di berita online, ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus yang mohon maaf selama ini disembunyikan oleh orang tuanya, begitu ya, karena pas stigma sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya, anak berkebutuhan khusus misalnya adalah aib begitu, padahal ya sebenarnya ya bukan aib begitu ya, karena memang anak yang istimewa dengan karakteristik yang khusus berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Kemudian karena ada stigma sosial tersebut, bisa juga tantangan dalam mengasuh ini adalah parental burnout, kelelahan emosional sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Ini di beberapa jurnal ilmiah, parental burnout ini tidak hanya terjadi pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kadang orang tua dengan anak normal pun bisa mengalami parental burnout. Saya capek ngasuh anak seharian misalnya begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami, waduh, berarti saya cenderung pada saat itu ada kecenderungan lelah secara emosional dalam mengasuh anak.
Begitu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan. Ini ngacek. Keterbatasan fasilitas dan layanan dukungan pada ini contohnya belum semua kota atau kabupaten tersedia layanan dalam bentuk contohnya SLB ya. Kalau sekolah inklusi mungkin ada tapi beberapa dan belum maksimal fasilitas dukungan layanannya. Nah, ini yang membedakan. Setahu saya kalau di Jawa Timur itu yang paling banyak SLB itu ada di ini Trenggalek, Gresik, Jombang. Jombang itu yang paling banyak. Kalau Sidoarjo ada tapi mungkin beberapa ya. Kalau Surabaya Sidoarjo itu rata-rata sekolahnya bentuknya inklusi. Gitu yang dimaksud itu termasuk layanan dukungan kesehatan untuk terapi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kurangnya pemahaman terhadap kondisi anak. Gitu. Ini bisa dialami oleh orang tua, guru gitu karena kurang ngerti deteksi dininya bagaimana. Gitu. Nanti kalau kita sudah sampai pada materi yang akan mendiskusikan satu persatu klasifikasi kebutuhan khusus, kita harus sampai pada cara merumuskan ya. Cara mendeteksi dini oleh guru-guru PAUD terhadap jenis kebutuhan khusus itu bagaimana. Gitu. Oke, nanti itu akan kita bahas di materi-materi yang akan datang. Ini bahasan terakhir, strategi pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus. Menggunakan cara komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang positif. Maksudnya komunikasi yang positif itu nanti berhubungan, ini saling berhubungan ya, saling berhubungan dengan interaksi, penguatan positif sampai keterlibatan aktif. Bentuk komunikasi positif kita dengan tidak memandang kekurangannya, fokus pada kekurangannya ya. Misalnya kalimat positifnya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengucapkan kalau di sekolah ya. Ananda hebat, begitu ya. Kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, begitu ya. Atau ada yang langsung memanggil namanya, misalnya Mbak Putri hebat, begitu. Atau kalau beberapa sekolah manggilnya dengan Ananda, begitu ya. Ini nanti berhubungan dengan interaksi dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu ada kalanya untuk di lembaga pendidikan inklusi, ada kalanya dalam pembelajaran dia bercampur secara klasikal dengan anak normal, tapi ada kalanya kita sendirikan dalam pembelajaran tertentu. Gitu. Misalnya kalau dia tunanetra, kalau pembelajaran klasikal ya jangan menggunakan metode secara visual, makanya teman-temannya yang lain harus menyesuaikan. Tetapi ada kalanya kita tarik begitu ya, makanya ada namanya kurikulum pembelajaran diferensiasi. Jadi ada kalanya kita tarik sendiri, kita berikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya apa? Latihan membaca abjad menggunakan huruf braille. Itu kan memang khusus untuk anak tunanetra. Jadi tidak bisa kita ajarkan secara klasikal dengan anak normal, mungkin dengan tema-tema yang lain bisa. Itu sampai nanti ke penguatan positif supaya apa? Ini ada teori behavioristik juga ya Bunda ya. Penguatan positif itu bisa dalam bentuk reinforcement positif. Jadi perilakunya berulang. Nanti akhirnya muncul pembiasaan ya. Begitu. Sampai ke keterlibatan aktif dalam proses belajar. Begitu. Ini closing statement Bapak Ibu bahwa
Pengasuhan pada anak usia dini berkebutuhan khusus itu menuntut apa? Kesabaran, kasih sayang, dan juga pemahaman yang mendalam. Kalau sekarang namanya pembelajaran mendalam ya, tapi kalau untuk anak-anak kita perlu pemahaman yang mendalam. Supaya apa? Supaya kita tahu karakteristik dari kebutuhan khususnya. Jadi guru dan orang tua tidak hanya mendampingi saja, tetapi juga apa? Juga mendidik tadi ya, menstimulasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau anak tunagrahita ringan, dia kebutuhannya bagaimana? Itu akan berbeda dengan anak tunagrahita yang dalam kondisi berat misalnya. Jadi tunagrahita dalam kondisi berat itu stimulasinya dalam bentuk kemampuan untuk bantu diri. Jadi bukan untuk di sekolah dulu ya, kemampuan untuk bantu dirinya sendiri dulu. Begitu. Lebih jelas nanti ada di materi yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai bahas ini tunadaksa, tunanetra ya, yang gangguan yang sifatnya bentuknya fisik begitu. Baru nanti tunagrahita sampai gitet dan sebagainya. Hal-hal tersebut dilakukan oleh orang tua dan guru, juga orang dewasa di lingkungan sekitar, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, ya mandiri, ya bisa bantu dirinya sendiri, begitu, dan juga menjadi pribadi yang bahagia. Saya rasa itu untuk malam hari ini. Post-testnya yang tadi akan saya share linknya di Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ya sesuai dengan yang diketahui. Semoga tidak menjadi beban. Ya, kuliah kita bikin happy, tidak menjadi beban. Kalau kesulitan silakan bertanya. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan. Izin Bunda pakai waktu kah? Kenapa? Ngisinya masalahnya. Izin ini itu mengisi post-testnya itu pakai waktu kah? Seperti yang malam kemarin. Oh, iya, kalau nggak pakai waktu nanti daftar hadirnya kan nggak bisa terlaporkan. Monggo, mungkin sampai jam 10 Oke. malam ya Bapak Ibu ya. Barangkali di desanya Iya. ada yang hujan, begitu ya. Saya batasi Oke. sampai jam 10 malam. Oke. Iya, siap Bunda. Habis ini kan ada jam kedua. Oke. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah kan? Jadi jangan sampai terus jadi beban. Waduh, tugasnya bagaimana ini? Jangan galau ya, yang diketahui saja. Begitu. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Ya. Saya rasa itu nanti semakin tambah materi, semakin meningkat tingkat kesulitannya, semakin meningkat begitu. Ini kan baru pertemuan ketiga. Oke, monggo Bapak Ibu dilanjutkan aktivitasnya. Yang masih kuliah ya silakan dilanjutkan. Setelah ini saya ubah dulu ke Google Form. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah sehat, bahagia, Amin. sehingga kuliahnya lancar, pekerjaannya juga lancar. Saya Amin. undur diri ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.